wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tahu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa yang tadi ketika masuk pasar, maka dia akan mendapatkan 1 juta kebaikan. Hah? Kenapa? Hahaha. Banyak banget Kagum. Iya emang banyak ya, Masya Allah. 1 juta kebaikan Allah akan berikan. Cuma gara-gara doa doang. Kemudian apa lagi? Allah akan hapuskan 1 juta keburukan atau 1 juta dosa. Hah? Kenapa lagi haha? Banyak Kagum. Iya ya, banyak banget ya. Dan kemudian apa lagi? Allah akan tinggikan derajatnya sebanyak 1 juta. Hah, itu pasti banyak banget. Ya, kalian taunya 1 juta itu uang aja kan? Uang aja 1 juta itu udah banyak banget. Kalau kalian buat beli mainan, kalian bisa buat beli mainan apa aja. Bisa beli-beli Hot Wheels 100. Bisa buat beli drone 10. Bisa buat beli apa lagi? Ya, bisa buat beli baju banyak, Masya Allah. Tapi pahala itu lebih baik daripada apa yang ada di bumi ini. Pahala itu lebih baik daripada baju. Pahala itu lebih baik daripada mainan. Jadi kalau misalnya kita beribadah, maka hendaknya kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu, aku mau puasa biar nanti dibilang Umi, aku anak yang rajin, anak yang soleh. Berarti dia nggak akan dapat pahala dari Allah. Ya, ingat, pahala itu adalah hadiah dari Allah yang mana nanti kita kumpulkan untuk mendapatkan surga. Kan kita udah pernah bahas ya tentang surga ya. Di surga itu nggak ada lagi yang namanya sakit. Di surga itu nggak ada lagi yang namanya mati. Di surga itu nggak ada yang namanya tidur. Semua orang di surga isinya cuma seneng, seneng, seneng. Nggak ada di surga. Aku sedih, bosen di surga enak terus. Mana ada sedih gara-gara keenakan di surga ya. Nah, jadi di surga itu enak banget. Maka dari itu yuk, mulai dari kecil kita belajar menanam pahala, mengumpulkan pahala, agar nanti ketika besar kita sudah terbiasa untuk berbuat baik dan mendapatkan pahala yang banyak. Amin. Jadi ingat ya, jangan mentang-mentang di bulan Ramadan sudah hilang terus kita males-malesan lagi ibadahnya. Enggak, masih banyak ibadah-ibadah yang harus kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kalau kalian ketemu orang miskin, terus kalian merasa punya uang, ya, tadi pagi aku dikasih abil 5.000, buat jajan 4.000, sisa 1.000. Kalian ngelihat ada kakek-kakek tua, kalian ngelihat ada nenek-nenek tua sudah nggak bisa jalan-jalan, atau kalian melihat ada orang-orang yang mungkin kakinya putus sehingga dia sulit mendapatkan pekerjaan, maka kalian berikan sedekah kalian. 1.000 aja nggak apa-apa. Atau punya 500 nggak apa-apa. Ya, jangan lupa memberikannya dengan senyuman. Nah, kalau misalnya kita nggak punya uang gimana dong Kak Agung nih? Kalau kita nggak punya uang, ingat ada sabda Nabi yang mengatakan apa? Tabassamuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyumanmu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Jadi kalau kita nggak punya uang nih, kita ngeliat orang miskin, kita ngelihat ada orang mungkin sudah tua, udah nggak bisa kerja, kemudian dia akhirnya mengemis untuk minta-minta gitu ya. Kalau kita ada uang, kasih. Kalau nggak ada, kita senyumin. Misi Bu, gitu ya. Jadi senyuman kita aja itu udah sedekah dihitung pahala sama Allah. Jangan malah cemberut ya. Misi Bu. Waduh, serem amat. Woi Bu, minggir nggak Bu? Apalagi seperti itu ya. Waduh, Ibu ngalangin motor saya Ibu. Ibu ngalangin jalan saya. Ya, saya mau ke Indomaret, ada Ibu nih ngalangin. Gak boleh. Harusnya berikan senyuman. Bagus-bagus kalau kita bisa memberikan hadiah makanan atau uang atau membantunya. Seperti itu ya.
Nah, jadi sering-sering senyum, tapi jangan mentang-mentang Kak Agung suruh senyum biar sedekah, kalian malah senyum-senyum sendiri. Lagi diem, tiba-tiba senyum. Hi. Ntar tiba-tiba uminya datang. Dek, kamu kenapa senyum-senyum sendiri? Hi. Ntar dikiranya, ih anakku kenapa ini anakku nih? Ya, nanti dikiranya malah orang ila. Iya, enggak lah ya. Nah, jadi senyum itu ada tempatnya. Senyum yang dinilai sedekah itu adalah ketika kita bertemu saudara kita. Jangan senyum-senyum sendiri ya. Nah, itu dia. Barakallahu fikum. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Ustadz ingin mengingatkan sebagaimana pesan yang ada di nasihat pekanan sebelum sebelum liburan ya. Di antaranya apa saja? Tetap beribadah kepada Allah karena ibadah kepada Allah ini penting. Syarat kita masuk ke dalam surga. Karena banyak orang-orang Islam zaman sekarang, saya Islam. Saya Islam. Coba tanya, udah sholat subuh belum? Ya ketiduran. Sholat zuhur udah belum? Panas males. Sholat asar, ngantuk. Sholat maghrib, nonton TV, kartun, boboiboy, dan lain-lain. Sholat isya, ketiduran. Nah, orang-orang seperti ini khawatir dia bukan lagi seorang muslim. Karena ada yang disebut dengan munafik. Jadi, ada yang namanya muslim, ada juga yang namanya munafik. Munafik itu apa? Munafik itu adalah dia ngaku-ngaku Islam, padahal dia membenci Islam. Atau dia males-malesan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini bedanya. Kalau orang muslim, dia ngaku Islam. Dan juga dia rajin beribadah. Itu Islam, muslim. Kalau orang munafik, dia ngaku-ngaku Islam, tapi males untuk melaksanakan ibadah. Atau males untuk berbuat baik. Nah, semoga kita nggak termasuk ya. Kemudian, yang kedua, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sembahlah Allah dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Ya. Wa'budullah wabil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Bayangin, Allah menyandingkan orang tua dengan menyembah kepada Allah. Jadi yang paling pertama itu adalah menyembah Allah. Ini penting. Syarat pertama kita masuk ke dalam surga. Yang kedua, kita harus berbakti kepada orang tua. Karena apa? Ridallah fi ridol walidain. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah ridho, Allah sayang kalian kalau orang tua kalian sayang sama kalian. Dan Allah benci, Allah marah, Allah murka kalau orang tua kalian juga benci, murka, marah sama kalian. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, langsung minta ke Abi dan Umi, mohon maaf, Bi, maafin aku ya tadi nggak sengaja mecahin piring, ganggu adeknya, atau nyampah, dan lain-lain. Dan kalau kita sudah melakukan kesalahan, hendaklah kita bertaubat. Bertobat itu apa? Tidak mengulanginya lagi, minta maaf sama orang tua, dan juga beristighfar kepada Allah. Ya. Kemudian apalagi yang ketiga? Yang ketiga hendaknya kita senantiasa murojaah. Ingat, murojaah itu membaca Quran atau menghafal Al-Quran itu adalah ibadah. Ya. Nah, jadi ingat, ibadah itu bukan musiman. Ibadah itu bukan cuma di bulan Ramadan. Ibadah itu bukan cuma waktu mau sholat. Bukan waktu mau sekolah. Wah, udah mau sekolah nih, ayo kita murojaah lagi. Kemarin liburan gak pernah ada yang baca Quran. Waduh, berarti ini salah. Ini keliru. Ya. Jadi ketika liburan harus tetap baca Quran. Bukan berarti, wah liburan berarti sholatnya gak usah dong. Emangnya sholat itu kayak sekolah ya? Sekolah libur boleh, tapi ibadah nggak ada kata buat libur. Sampai kapan kita libur beribadah? Sampai kita mati. Kata Allah, hatta
Ya'tiyakal yakin, sampai datang kepadamu sebuah keyakinan. Apa itu keyakinan yang dimaksud di sini? Yaitu kematian. Kita semua pasti akan mati. Jadi syarat untuk mendapatkan surga adalah kita mendapatkan pahala. Nah, pahala ini kita kumpulkan terus beribadah. Sampai kapan kita beribadah? Sampai mati. Sebentar kok kita beribadahnya ya sampai mati aja. Kalau misalnya nih siang ini kita mati, berarti kita ibadahnya cuma dari sekarang aja sampai nanti siang. Nah, bentar kan? Kalau misalnya besok nih kita mati, kita nggak ada yang tahu kan tentang kapan kita mati. Maka dari itu, setiap hari kita harus berbuat baik. Setiap hari kita harus beribadah sampai kita mati. Karena banyak anak kecil kayak kemarin ya, Kak Agung kemarin dapat info, dapat kabar bayi baru lahir ternyata mati di dalam kandungan. Anak kecil yang di luar pengawasan orang tuanya mati tertabrak kendaraan. Jadi mati itu nggak menunggu kita udah tua, udah kakek-kakek, baru kita mati. Enggak. Anak kecil, bahkan teman Kak Agung yang sepantaran sama Kak Agung, itu Kak Agung nggak nyangka banget. Dia meninggal ketabrak mobil, motornya kecelakaan, dan lain-lain. Masya Allah, padahal teman Kak Agung nggak nyangka. Ih, udah ada yang meninggal aja. Jadi ini tanda bahwasanya mati itu nggak ada yang tahu. Jadi kita harus senantiasa beribadah sampai kita mati. Nggak ada namanya libur buat ibadah. Ya. Nah, demikian apa yang bisa Kak Agung sampaikan. Dan untuk besok ya, insya Allah, yang pertama kali akan mengikuti ujian tahfiz adalah seret Kak Agung nih. Minum dulu ya. Bismillah. Nah, minum juga ibadah. Bagaimana caranya biar minum dicintai oleh Allah? Pertama, minum itu baca bismillah. Yang kedua, pakai tangan kanan. Yang ketiga, minum tidak boleh bernafas, gitu ya. Yang keempat, minum itu setiap 3 teguk. Contoh ya, bismillah, tangan kanan. Berhenti. Masih haus, minum lagi. Berhenti. Haus lagi, minum lagi. Masih haus enggak? Enggak, kembung Kagum ya. Alhamdulillah. Nah itu dia. Allah suka enggak sama ibadah kita yang barusan? Allah suka. Nah itu dia ibadah. Jadi jangan sepelekan, sekecil apapun perbuatan baik kita, lakukan. Bahkan pakai sendal aja bisa dapat pahala. Gimana caranya? Pakai sendal dahulukan kaki kanan, baru kaki kiri. Melepas sendal aja bisa dapat pahala. Gimana caranya? Lepasnya kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Wah, pokoknya Islam itu serba pahala deh ya. Maka dari itu, jangan sekali-kali kita remehkan perbuatan baik sekecil apapun. Di rumah kalau ngelihat ada yang gak rapih, rapihkan. Kita akan dapat pahala karena membantu orang tua. Atau misalnya di jalan ngelihat sampah, sampahnya misalnya nggak terlalu kotor. Jadi misalnya nemu sampah plastik yang kayak gini yang bersih, kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Kalau kita nggak jijik ya, kecuali misalnya ini udah basah, terus habis itu kotor banget, kita nggak berani megang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih bersih kayak gini, wah ini ada sampah nih, ambil buang ke tempat sampah, maka kita akan mendapatkan pahala. Karena telah membuang keburukan dari pandangan manusia. Kita kan seneng ya sama kebersihan. Jadi kalau tempat bersih enak dilihat, akhirnya senang. Akhirnya menjadikan itu pahala. Taib barakallahu fikum, hanya itu yang mungkin bisa Kak Agung sampaikan. Dan untuk besok tahfiz, halaqah pertama adalah, ya maksud Ustadz hari Rabu karena hari Selasa kita libur ya. Jadi hari Rabu itu persiapan tahfiznya, halaqah pertama, nomor absen 1 sampai 11. Dan halaqah yang kedua, nomor absen 12 sampai ke 22. Baik, sekarang silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Setelah nanti ada yang bertanya, baru nanti dilanjut ke Ustadz Adit ya. Oke, mana nih Ustadz
Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Tunggu Kak Agung nyalain dulu ya. Ya. Dah. Abi mau nanya apa Abi? Aku mau nanya nih. Iya, mau nanya apa? Emang minuman keras itu terbuat dari apa? Minuman keras itu biasanya kalau zaman dulu itu terbuat dari anggur yang dibuat basi dan dicampur dengan bahan-bahan tertentu. Nah, jadinya anggurnya itu bisa membuat kita mabuk. Mabuk itu hilang akal atau mirip-mirip kayak orang gila. Nah, seperti itu. Ustaz. Oke. Agak Ustaz. Iya. Agak. Siapa namanya? Aga, baik Aga. Ingin bertanya apa Aga Soleh? Nanti yang halaqah pertama tahfiz Ana ikutan. Iya, betul. Aga ikutan. Semuanya Aga kan absen 1 ya Aga ya? Ya. Ya, insya Allah Aga duluan. Baik. Selanjutnya, Ubaid. Ubaid mau bertanya apa? Absennya nomor berapa? Ubaid lagi ngapain itu tiduran? Hei, bangun Ubaid. Astagfirullahaladzim. Ubaid mau bertanya apa Ubaid? Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Sudah? Anak nomor berapa? Masih. Coba nanti kamu hitung ya, tanya Ustadz Adit, kamu nomor berapa? 21 katanya Ubaid. 300. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Haris mau bertanya apa Soleh? Ustaz, ntar hari Kamis ya. Apa? Baik 20. Kamis ya. Tesnya hari Kamis. Untuk yang hari Rabu itu yang nomor Halaqah Ustadz Agung nomor 1. Hari Rabu ya. Halaqah Ustadz Agung hari Rabu. Halaqahnya Ustadz Adit itu hari Kamis. Oke? Maksudnya apa sih Ustadz? Nanti setoran ujian tahfiz Soleh. Jadi nanti Fabio ujiannya hari Rabu sama Ustadz ya. Aku Rabu, maksudnya Rabu depan atau Rabu besok Soleh. Rabu besok. Yes. Alhamdulillah. Nah nanti yang halakonya Ustadz Adit di hari Kamis besok. Oke? Oke, ada lagi yang mau bertanya Haris mau nanya apa Soleh? Silahkan diaktifkan suaranya. Rabunya halakoh Ustadz Adit itu ya pas hari Rabu. Tunggu ya, Haris mau nanya dulu. Haris mau nanya apa Haris? Atau angkat tangan saja? Udah nggak ada lagi yang mau nanya? Itu 36 hari sama 360 hari. Iya, jadi dikalikan 10. Amalan kebaikan itu nanti dikalikan 10. Jadi 36 hari dikali 10 berapa? 360 hari. 360 hari itu berapa lama? 1 tahun. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bukannya 1 tahun itu 365 hari. Kurang lebih seperti itu ya. Kan kita hitungannya hitungan hijriyah. Nanti hijriyah nanti bingung lagi. Hijriyah itu yang bulan Rajab, Syawal dan seterusnya. Oke, mau nanya apa? Ayo yang nanya mana? Ustaz. Apa? Iya. Halakoh Ustadz Adit Berkemas double. Halakoh Ustadz Agung hari Rabu. Halakoh Ustadz Aditya hari Kamis. Iya, berarti halakoh Ustadz Iya. Betul. Dah. Kenzo nanya. Iya Kenzo mau nanya apa Kenzo? Yang awak ada Ustadz. Iya. Tuh, awak tuh kelihatan ustadznya. Halo awak.
kali sih double. Ada Ustaz. Iya, karena awal lagi di sekolah. Oke, udah ya, nggak ada lagi yang nanya ya. Sekarang silakan Ustadz Aditya ingin berbicara. Kalian dengarkan baik-baik ya. Ustadz mute dulu. Barakallahu fikum. Jangan. Dah. Baik, meneruskan dari Ustadz Agung, sudah disampaikan semua insya Allah. Ya, feedback. Oke. Ini gimana biar feedback? Udah dimatiin? Nah, udah. Oke, meneruskan dari Ustadz Agung, sudah semuanya disampaikan. Insya Allah besok masih libur hari Selasa, dipersiapkan sebaik mungkin untuk ujiannya. Untuk PAT-nya, belajar sebaik mungkin, dikerjakan kuis-kuisnya, dipelajarin kisi-kisinya, di murojaah juga hafalannya. Dan yang terpenting, jaga untuk ibadahnya, sholat wajibnya, jangan sampai ketinggalan. Ketika azan langsung siap-siap sholat. Untuk itu sudah cukup, insya Allah jelas tadi yang disampaikan Ustadz Agung. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Semangat. Semangat terus kesehatannya semoga menjaga urusan kita. Oke, ada yang mau sampaikan lagi? Jurus menghilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kok recording?